Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1, bagaimanakah kabarnya minggu ini? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar. Oke siswa kelas 1, untuk minggu ini kita akan belajar bab 2 ya. Bab 2 yaitu mengenal rukun iman untuk bagian yang kedua. Kalau bagian yang satu kemarin kan beriman kepada Allah. Sekarang bagian yang kedua yaitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Oke ya, langsung saja kita awali dengan menyanyi ya. Menyanyinya sama seperti yang minggu kemarin. Sudah hafal lagunya? Sudah kan? Ayo coba kita menyanyi bersama-sama dengan ada lagunya Sayang Semua. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ibu bapak, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Nah itu dia lagunya. Oke, setelah kita menyanyi, coba kita ingat kembali. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang rukun iman kan? Nah, rukun iman itu ada berapa? Ayo, siapa yang tahu? Rukun iman itu ada 6. Betul sekali. Coba yang pertama, iman kepada siapa? Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Kalau yang kedua? Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga? Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Dan yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, yang sesuai dengan pelajaran kita kali ini yaitu iman kepada Allah ini yang akan kita bahas sama iman kepada Rasul Allah. Untuk iman kepada selain Allah dan Rasul Allah berarti iman kepada malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar akan dibahas pada materi yang lain. Gitu. Untuk kali ini materi yang akan kita bahas iman kepada Allah dan iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Allah kemarin itu termasuk rukun iman yang ke-1 atau yang pertama. Jadi rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, kita itu harus yakin bahwa Allah itu ada. Jadi Allah itu ada. Ya, kita harus meyakini itu. Kita harus beriman bahwa Allah itu ada. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Buktinya apa, Pak? Allah itu ada. Ayo, kira-kira apa buktinya kalau Allah itu ada? Buktinya adanya Allah adalah adanya langit, bumi, dan seisinya. Jadi ada langit, ada bumi, ada bulan, ada laut, ada gunung. Semuanya itu menandakan ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu semua? Yang menciptakan semuanya adalah Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan iman kepada Rasul. Coba kalian ingat kembali, iman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keempat. Masih ingat kan? Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah. Nah, Rasul itu artinya adalah utusan. Kalau Rasulullah berarti utusannya
Allah. Yaitu rasul itu orang pilihan yang diutus oleh Allah. Itu namanya Rasul Allah atau Rasulullah. Salah satu dari Rasul Allah itu adalah Nabi Muhammad. Nah, Rasul Allah yang wajib kita imani itu ada berapa? Rasul Allah yang wajib kita imani ada 25. Di antara 25 itu ada yang namanya Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu ya Nabi kita. Nah, ini Rasul yang wajib kita imani itu ada 25 Rasul. Dan Nabi Muhammad itu merupakan Rasul yang terakhir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setelah Nabi Muhammad itu tidak akan ada lagi Rasul. Karena Nabi Muhammad merupakan Rasul yang terakhir. Jika nanti ada orang yang mengaku-ngaku menjadi Rasul atau yang mengaku menjadi Nabi, jelas orang tersebut adalah bohong. Karena Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Dan ini tadi ya, setelah Nabi Muhammad itu tidak akan ada Rasul lagi. Berikutnya, Nabi Muhammad itu merupakan panutan kita. Karena Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah yang ditugaskan kepada kita, ya, maka tentunya kita harus menganut kepada Nabi Muhammad. Apa saja yang harus kita anut? Ya semua tingkah laku kita. Semua tingkah laku kita itu harus sesuai dengan Nabi Muhammad, harus sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad. Apa yang kita lakukan itu harus sesuai apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, banyak sekali ya ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad semasa masih hidup itu sangat banyak sekali. Salah satu di antaranya ajaran dari Nabi Muhammad adalah bersedekah. Jadi bersedekah itu merupakan ajaran yang baik, ya. Ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang dianjurkan kepada kita semua. Nah, kemudian sedekah tadi apa? Sedekah itu yang memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan, dan tidak hanya uang. Ya, uang juga boleh, namanya juga sedekah. Memberikan barang namanya juga sedekah. Memberikan apa ya? Senyuman kepada temannya itu juga bersedekah. Memberikan makanan juga bersedekah. Pokoknya memberikan sesuatu yang baik-baik kepada orang yang membutuhkan itu dianggap sedekah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui Allah dan juga Rasulnya, maka kita harus cinta kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, kita ketahui bersama bahwa kita itu mempunyai anggota badan yang sempurna. Ya toh? Kita mempunyai 2 tangan, mempunyai 2 kaki. Ya, anggota tubuh kita sempurna semua. Semua itu kira-kira pemberian dari siapa? Yaitu pemberian dari Allah tentunya. Maka dari itu, karena Allah sudah memberikan kita badan yang sempurna, maka Allah itu berarti cinta kepada kita semua. Demikian juga kepada Rasul, kita harus cinta kepada Rasul. Mengapa kok kita itu harus cinta kepada Rasul? Karena Rasul, yaitu Nabi Muhammad, salah satu dari Rasul itu mengajarkan akhlak yang baik kepada kita. Apa tadi? Salah satunya yaitu bersedekah. Oleh karena itu, kita harus bersedekah, ya. Bisa kira-kira kalian bersedekah? Bisa ya. Kalau ada sesuatu yang lebih, apa itu? Mari kita sedekahkan,
Ini contohnya tadi bersedekah. Selain bersedekah yaitu menyayangi teman. Nah, menyayangi teman ini juga ajaran dari Nabi Muhammad. Maka kalian siswa kelas 1 sesama teman itu harus saling menyayangi. Tidak boleh mengejek, tidak boleh mengolok-olok, kemudian tidak boleh menyembunyikan barang milik temannya, dan lain sebagainya yang jelek-jelek tidak boleh. Kita harus menyayangi teman kita. Nah, Nabi Muhammad itu cinta kepada kita semua. Buktinya apa? Yaitu tadi, buktinya adalah Nabi Muhammad mengajarkan akhlak yang baik kepada kita. Nah, dari keadaan seperti itu, maka kita harus cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Allah. Bagaimana cara kita cinta? Yaitu salah satu cara untuk mencintai Allah adalah dengan merawat ciptaannya. Apa saja ciptaan Allah? Ya banyak sekali ya. Semua yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Allah, termasuk hewan, tumbuhan. Itu adalah salah satu atau beberapa dari ciptaan Allah. Maka dari itu kita harus merawat. Kalau kita punya misalnya hewan peliharaan, kucing misalnya, ya kucingnya harus dirawat, diberi makan. Kita punya tanaman bunga misalnya, ya bunganya harus disiram setiap hari agar tidak mati. Itu merupakan salah satu cara mencintai Allah. Kalau cara mencintai Rasul, salah satunya yaitu mencontoh perilakunya. Contohnya tadi Nabi Muhammad itu sering bersedekah, kemudian selalu menyayangi orang lain. Ya, maka dari itu kita harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad itu dengan cara ya bersedekah, dengan cara menyayangi teman, menyayangi orang tua, dan lain-lain. Kira-kira bisa kalian? Pasti bisa ya. Bisa karena sudah kelas 1 pasti bisa melaksanakan itu. Nah, anak-anak siswa kelas 1, sementara itu saja materi kita pada minggu ini. Semoga sedikit materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.